Halo, assalamualaikum rekan-rekan founder semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa sebelum kita membahas informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa di mana kita sudah diberikan nikmat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuka diluncurkan oleh Khotim. Amin. Langsung kita bahas informasi untuk hari ini rekan-rekan ya. Semoga informasi di bawah ini dapat membantu semua orang untuk lebih memahaminya, khususnya para pionir baru. Apa itu kunci PAI? Penguncian sama dengan menempatkan PAI Anda di rekening tabungan atau lemari besi untuk disimpan tetapi tidak dapat dibuka sampai tanggal yang ditentukan. Dan Anda mendapatkan tingkat penambangan yang lebih besar ketika memilih kunci yang lebih besar karena ini membantu ekosistem. Banyak orang yang masih belum tahu bahwa yang dimaksud dengan login dan masih khawatir setelah mengetahui PIN mereka terkunci setelah dipindahkan. Saya rasa hal itu perlu kita jelaskan juga. Jadi pengertian dari penguncian koin Pi kita ini atau login di Pi browser tujuannya adalah untuk memperbesar tingkat penambangan atau mesin penambangan kita rekan-rekan ya. Sama dengan kita di bank itu, kalau kita naruh uang untuk didepositkan kan kita mendapatkan bunga dari deposito. Dan ini hampir sama seperti itu ketika kita menempatkan koin Pi kita di waktu yang lebih lama, katakanlah lebih lama kita menempatkan penguncian, berarti tingkat penambangan kita juga akan mendapatkan tenaga yang lebih besar. Di situ keuntungan kita, tingkat penambangannya bisa mendongkrak untuk kita mendapatkan koin Pi itu lebih banyak ya rekan-rekan ya. Jadi itu keuntungannya. Jadi kalau kita mendepositkan uang di bank mendapatkan bunga bank, tapi kalau kita mendepositkan koin Pi kita atau mengunci koin Pi kita di dalam Pi browser, kita akan mendapatkan tambahan daya untuk penambangan yang lebih besar. Itu hebatnya dari koin Pi. Jadi hampir sama dengan proses di bank sebenarnya ya. Cuma beda di bank itu uang fiat, mungkin kalau kita ini berbentuk cryptocurrency. Jadi seperti itu rekan-rekan. Jadi tingkat penambangan akan lebih besar ketika kita menguncinya koin Pi kita ini lebih lama. Itu keuntungannya yang kita dapatkan. Dan mungkin kalau kita kembali ke penguncian yang lama, kapan kita akan mendapatkan kembali koin Pi kita ya, ketika nanti jatuh temponya baru bisa diambil ya. Sama dengan deposito, kalau sudah jatuh tempo juga bisa diambil. Sama dengan koin Pi kita, ketika sudah jatuh tempo nanti bisa diambil. Jadi seperti itu keuntungannya, mendapatkan tenaga yang lebih besar, jatuh tempo nanti bisa diambil kembali. Berlanjut ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Perundang-undangan domestik bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD untuk mengembangkan kerangka pelaporan aset kripto. CARF secara otomatis membagikan informasi pajak terkait aset kripto, memperkuat kerjasama internasional dan memerangi aktivitas ilegal seperti penghindaran pajak dan pencucian uang. Kerangka kerja ini didukung oleh 48 negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan negara-negara besar lainnya. Negara-negara penanda tangan berkomitmen untuk mematuhi peraturan berbagi informasi dan mengatur lingkungan investasi aset kripto. Kementerian Keuangan Tiongkok juga mengeluarkan dokumen persetujuan yang sama. Jadi kalau kita kutip dari pembahasan informasi ini, organisasi OECD yang didukung oleh 48 negara yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia rekan-rekan ya, itu sudah menyepakati untuk selalu berkomitmen dan memberikan informasi di mana nanti ketika ada sesuatu yang tidak
sesuai dengan peraturan yang disepakati ini akan dikenakan sanksi. Dan setiap negara peraturannya hampir sama untuk memerangi semua aktivitas yang ilegal dan juga pengindaran pajak, juga pencucian uang, di mana semuanya itu sudah ada komitmen untuk mematuhi peraturan dan berbagi informasi ketika mereka dibutuhkan rekan-rekan ya. Jadi setiap negara itu hampir sama peraturannya untuk masalah aset kripto ini, dan juga di mana organisasi ini didukung oleh kurang lebih dari 48 negara yang ada di dunia, sudah kompak dan sudah berkomitmen menandatangani kesepakatan kerjasama dan juga peraturan yang sama untuk perundang-undangan aset kripto rekan-rekan. Ini perlu kita dukung dan kita syukuri, di mana aset kripto sudah disahkan ya, dan sudah ada undang-undangan yang jelas setiap negara, dan juga ada peraturan-peraturan yang bisa diikuti di setiap negara, dan semuanya itu hampir sama peraturannya. Jadi kita perlu mendukung untuk kemajuan setiap negara sudah mengesahkan aset kripto bisa dipergunakan. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kita lanjutkan ke informasi yang lain lagi rekan-rekan ya. Inilah salah satu alasan mengapa tim inti Pi menghabiskan waktu lama dalam pembangunan ekologi. Ekologi online dan offline yang kuat dapat membantu stabilitas, likuiditas, dan kegunaan Pi secara luas. Oleh karena itu, ekosistem harus dibangun bersama dengan tim inti, dan konsensus ditentukan oleh komunitas untuk menjamin keberhasilan Pi. Jangan cuek dan tunggu sampai bank mengubah Anda menjadi uang tunai. Pertama, kita harus membangun ekosistem dan konsensus GCV terlebih dahulu, yang merupakan poin kuncinya. Apakah Anda mengerti? Jadi di sini sangat jelas bahwasanya membangun satu ekologi online atau offline itu diperlukan stabilitas dan likuiditas yang luas rekan-rekan ya, dan harus kuat. Dan dibutuhkan ekosistem yang besar untuk membangun ekologi, dan di sini tim inti dan pionir harus selalu kerjasama. Jadi kita tahu tugas kita, bahwasanya kita ini berkontribusi untuk memberikan masukan kepada core team berbentuk konsensus ya. Jadi pengajuan nilai, dan pengajuan nilai itu bukan hanya secara teori, tapi kita praktek dengan melakukan barter rekan-rekan ya. Jadi laporan kita, pengajuan kita kepada core team itu berbentuk action, yaitu melakukan barter di dalam fase enclosed mainnet ini untuk mencatat di blockchain itu nilai Koinbee setinggi-tingginya. Itu kontribusi dari pionir dan konsensus pionir yang berupa aksi yang kita ajukan kepada core team. Sedangkan core team tugasnya adalah menentukan nilai dan juga memberikan sistem-sistem yang perlu dipersiapkan untuk menuju ke fase mainnet terbuka. Jadi punya tugas masing-masing ya. Kalau core team itu yang jelas menciptakan dan juga menyediakan sistem penyempurnaan dan koin Pi-nya, dan kita sebagai pionir yaitu tugas kita adalah menambang dan juga memberikan kontribusi kepada core team, bukan hanya teori tapi praktek klik petir setiap 24 jam sekali, dan juga yang paling penting adalah kita melakukan barter di dalam fase enclosed mainnet ini untuk memberikan kontribusi kepada blockchain supaya tercatat nilai Koinbee ini tinggi ya rekan-rekan. Itu untuk menentukan nilai. Baru nanti open mainnet akan dibuka dan dimulai oleh core team. Baiklah rekan-rekanku semuanya ya, untuk hari ini informasinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dimana kita harus saling dukung, harus saling support. Dan informasi-informasi yang setiap hari mengalir ini adalah untuk motivasi kita, di mana semua itu perlu kekuatan ekosistem yang besar untuk menciptakan nilai yang tinggi, dan juga diperlukan komunitas ekosistem yang besar untuk memperkuat ekologi, di mana kita nanti supaya bukan hanya nilai Koinbee yang tinggi, tapi juga open mainnet mudah-mudahan segera diluncurkan ketika semuanya sudah tercapai, baik online atau offline ekologi yang diharapkan oleh core team. Jadi seperti itu.
Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.